Pertama, mari kita perhatikan fungsi grafik fungsi kedalaman kapal selam yang terbentuk dari fungsi kubik pangkat 3, ya, kubik pangkat 3 dikalikan dengan sebuah faktor linier yang harus kita cari. Sehingga fungsi secara keseluruhan nanti adalah fungsi kuartik pangkat 4. Fungsi kuartik pangkat 4. 3 persyaratan sudah dipenuhi, yaitu titik 0, titik 100, dan titik 190. Persyaratan apa itu? Bahwa kapal selam akan berada pada permukaan air laut. Maka kedalaman pada X sama dengan 0, X sama dengan 100, dan X sama dengan 190 haruslah sama dengan 0. Maka dari itu kita kenal X min 0, X min 100, dan X min 190 adalah faktor linier dari fungsi tersebut. Nah, untuk mencari faktor yang keempat, karena dijanjikan fungsi kedalaman kapal selam adalah kuartik, berarti akan ada faktor linier berikutnya. Tapi permasalahannya adalah syarat umum yang harus dicapai adalah bila dirumuskan secara matematika, maka kedalaman kapal selam haruslah satu tanda. Artinya tandanya harus sama. Jadi kalau plus, ya plus semua, ya, ini di atas sumbu. Kalau negatif, ya negatif semua. Nah, kita pakai perjanjian tanda yang gimana nih? Karena kita pakai salib sumbu di mana Y ke atas itu adalah positif, berarti seakan-akan kapal selam itu ada di atas dari permukaan air laut. Ya, tidak begitu. Jadi, kita akan gunakan tetap Y atau Fx itu adalah negatif. Ya. Sehingga sedikit modifikasi di pikiran kita bahwa bila kita temukan Y-nya itu negatif, ya itulah kedalamannya. Bila kita tidak menghendaki hal itu, ya kita bisa berikan persyaratan simetri terhadap sumbu X dengan memberikan nilai min di depan fungsi, sehingga semua yang plus jadi min, semua yang min jadi plus. Maka nanti jadilah sumbu Y ke bawah itu positif. Ya, tetapi kita tidak mengubah fungsi, tetap saja berarti kita akan maklumi bila Y itu bernilai negatif. Maka semua kurva yang merah ini haruslah ada di bawah sumbu, alias semua nilainya harus negatif di bawah sumbu X. Nah, kita lakukan percobaan terlebih dahulu. Benar enggak ini? Kalau dikali dengan suatu faktor linier, itu akan bisa menghasilkan nilai yang seragam. Min semua, karena di bawah permukaan laut. Tapi sebelumnya begini, persyaratan itu terjadinya, persyaratan kapal selam ada di permukaan laut itu terjadinya pada X sama dengan 0, X sama dengan 100, dan X sama dengan 190. Lah, kalau kita pasang faktor linier lain, misalkan X kita kalikan dengan fungsi kubik yang sudah terbentuk, itu kita kalikan dengan faktor linier yang lain, misalkan X min 50, nanti jadinya kapal selam itu akan muncul di permukaan laut pada X sama dengan 50. Lah, itu kan menyalahi aturan.
Kalau menyalahi aturan, berarti hanya ada 3 kemungkinan yang bisa diperoleh, yaitu dikali dengan X min 0 lagi, alias dikali dengan X lagi, atau dikali dengan X min 100, atau dikali dengan X min 190. Kalau memang faktor linier. Tapi gimana kalau misalkan bisa nggak setelah dikali itu, maka bila X diisi 170, karena ada satu syarat berikutnya. Bukan syarat yang ada di permukaan laut, tetapi syarat kedalaman, yaitu X ketika sama dengan 170, maka kedalaman yang diperoleh untuk kedalaman kapal selamnya adalah 440, alias kita anggap aja min 440. Nah, berarti ya kita bisa melakukan percobaan, di mana kalau memang benar kita kalikan dengan faktor lain, misalkan kita coba kita kali dengan X min 10. Nah, kalau X min 10 ini, kurva merah ini menunjukkan pada titik 10, ya. Kalau kita zoom ya di sini, ya itu akan menghasilkan nilai, nah tuh tengah-tengahnya, ya kan, 0, 20, 10. Tapi 10 tidak dikendaki ada di permukaan, dan ternyata kapal selamnya bisa terbang ini di sini. Wah, kan nggak mungkin. Kalau gitu kita coba A-nya itu misalkan 50. Misalkan aja 50 ya. Apa yang terjadi? Ya meskipun bertentangan atau berlawanan, tidak memenuhi syarat sebetulnya. Tapi kita mau lihat shape, bentuk shape ya, bentuk kita mau lihat ya. Nah, waktu kita gerakkan ternyata memang turun ini. Ya, turun. Ini A-nya kita pasang 60, turun. Nah, kalau turun dan ternyata akan muncul lagi di permukaan, yaitu di 60. Nah, cocok memang X min 60. Nah, tetapi setelah itu 60 kan terbang, ya kan salah ini. Terbang. Tidak mungkin kapal selamnya bisa terbang. Nah, karena itu jalan satu-satunya, kemungkinan besar ini akan turun semakin dalam, kemudian akan berbalik, di mana X sama dengan 100 itu akan dicapai lagi, kemudian turun lagi. Nah, berarti terbentuklah fungsi kuartik di mana ketika 100 itu terjadi akar kembar, twin, akar kembar. Jadi di sebelum 100 akan terjadi nilai yang negatif, di setelah 100, maksudnya kedalaman ya, kedalaman jadi negatif di bawah sumbu, di bawah permukaan laut, min, asumsi kita dari awal tadi, dan di setelah 100 akan terjadi nilai yang negatif lagi. Nah, kan berbeda kalau misalkan kita pasang ini, contoh kondisi sekarang 60, terjadi perubahan tanda dari min menuju plus. Nah, tapi kalau kita gerakkan lagi ini ternyata ke 100, nah, ternyata pas, cocok, yaitu sampai di permukaan air laut dan turun lagi, tidak terjadi perubahan tanda seperti kalau A-nya itu 60. Nah, berarti ini yang diminta. Sehingga faktor yang keempat itu adalah faktor yang menyamai X min 100. Sehingga pada X sama dengan 100 terjadilah akar kembar. Apa itu akar kembar? Sebelum 100 dia min, setelah 100 dia juga sama. Kalau min ya tetap min. Ya, akar kembar terjadi juga ketika plus menuju ke plus lagi. Ya, tetapi ini min menuju ke min ya, asumsinya kedalaman itu min. Nah,
Gimana kalau misalkan kita perlebar, kita lakukan simulasi permainan ya, A-nya ini kita ubah menjadi 120 atau 150 gitu. Apa yang terjadi? Nah, ini X sama dengan 140 ini. Ya memang cocok. Maka di kedalaman kapal selam pada waktu X sama dengan 140 ya 0 lagi, tapi kan nggak mungkin ini terbang. Nah itu tadi, tapi setelahnya ya min lagi, cocok. Nah kalau kita lihat di 150 ini terjadi perubahan tanda dari plus menuju ke min secara matematika, bukan secara kedalaman submarine-nya, kapal selamnya, sehingga secara matematika cocok, bisa dimengerti, sesuai, tetapi tidak cocok untuk kasus penyelesaian kapal selamnya itu. Ya, karena itu kita kembalikan ke 100. Ya, demikian.